Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan Jumat Berkah bersama pegawai Lapas Kelas 2A Sidoarjo dengan mengangkat topik hidup kita singkat. Kita akan bertanggung jawab atas apapun yang kita perbuat. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Manusia itu singkat dan kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Karena itu, senyampang nyawa masih jauh dari kerongkongan, kita syukuri apa yang telah Allah karuniakan. Dengan satu rumus, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kita telah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka janji Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Namun jikalau kita mengingkarinya, maka sungguh siksa Allah itu masih pedih, sangat pedih. Karena itu ini akan kita gali dari sisi ini. Kemudian kalau kemudian kita kembali pada apa yang Allah firmankan, surah Al-Mulk ayat 2, urutan di dalam Al-Quran surah nomor 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi dialah Allah, khalaqa yang telah menciptakan al mauta kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum untuk menguji kamu semua, ayyukum siapa di antara kamu ahsanu amala yang paling bagus amal perbuatannya. Wa huwal azizul ghafur, dialah Allah zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Maka tentu kalau kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ini, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Wastadalla bihadhil ayat, ini adalah sebagai dalil yang menunjukkan ayat ini mangkola yang mengatakan innal mauta amrun wujudiyun, sesungguhnya kematian itu adalah perkara yang nyata. Sekali lagi, kematian itu adalah perkara yang nyata. Li'annahu makhlukun, karena sesungguhnya kematian itu adalah bagian yang melekat pada diri makhluk. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematiannya, cepat atau lambat akan merasakan kematiannya. Sementara wa maknal ayat, arti ayat ini adalah annahu aujada khalaika minal adam, bahwasanya Allah mewujudkan makhluk ini dari tidak ada. Walaupun posisi kita hidup di dunia, maka wujud yang nyata seperti ini adalah setelah kita hidup di dunia. Tapi kenapa di sini Allah mengawali dengan khalaqal mauta? Kalau kita perhatikan, kita hidup ini ada di 4 alam. Yang pertama adalah alam ruh, yang kedua adalah alam dunia, yang ketiga adalah alam barzah, dan yang keempat adalah alam akhirat. Sekali lagi, kita hidup dalam 4 alam: alam ruh, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Alam ruh itu berarti sebelum kita lahir ke dunia, ruh kita ini sudah Allah ciptakan sejak zaman azali. Sejak awal mula ada alam semesta ini, baru kita disatukan. Tapi ketika hidup itu di dunia ini adalah kehidupan, ada kehidupan dan kematian.
kemudian ada kematian di alam barzah, kemudian ada kehidupan yang abadi yang tempat kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Kenapa di sini diawali dengan al-maut? Karena sesungguhnya sebelum kita lahir ke dunia ini, kita semua kan berasal dari rahim ibu kita melalui sponsor bapak kita kan. Apa yang dimakan oleh bapak kita, ibu kita, itu adalah sebelumnya adalah dari hal-hal yang hidup. Contoh yang jenengan makan ini, seperti yang bapak siapa? Pak La. Seperti yang dimakan Pak La itu roti itu. Tapi bahan roti itu dari gandum. Gandum itu dari makhluk hidup berupa gandum. Kemudian ada coklat, itu dari tanaman coklat yang semula ada hidup dan kemudian dimatikan tanaman-tanaman itu, kemudian diolah jadi makanan. Maka inilah yang kemudian menjadi kenapa bahwa Allah menciptakan kita adalah dari saripati tanah, adalah apa yang ditumbuhkan dari tanah yang kemudian Allah menghidupkan dari muka bumi ini. Berbagai macam tanaman, dan tanaman itu kemudian kita makan, yang akhirnya menjadi saripati, yang kemudian singgah di bapak kita, singgah di ibu kita, bertemulah, jadilah kita, yang kemudian lahir jadi bayi. Dan itulah yang kemudian setelah dari kematian Allah menciptakan kita dihidupkan. Tapi sekali lagi, hidup yang kita jalani ini adalah sebagai ad-dunya mazra'atul akhirah. Kehidupan kita di dunia ini adalah ladang menuju akhirat. Dan betul-betul bahwa hidup kita di dunia ini betul singkat banget. Sekali lagi, hidup kita di dunia ini singkat banget. Setelah kita hidup dengan umur yang sudah ditakar oleh Allah, setelah kita hidup dengan umur yang sudah dijatah oleh Allah, maka kemudian kita akan meninggalkan dunia ini, masuk di alam barzah menuju alam akhirat. Dan disinilah kemudian Abdullah bin Abbas menyampaikan bahwa setiap manusia itu mengalami 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Sekali lagi, setiap manusia itu mengalami 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Dari apa? Mati dulu, kemudian dihidupkan di dunia, kemudian dimatikan masuk alam barzah, dan kemudian dihidupkan di alam akhirat. Dan alam akhiratnya adalah alam yang abadi, dan kita kemudian akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang ada dalam kehidupan kita ini. Monggo Bu Dekan. Kebetulan saya bawa tim nanti mau. Dari kehidupan yang kita jalani inilah yang kemudian apa yang kita perbuat. Sekali lagi, apa yang kita perbuat. Jikalau hewan lahir begitu hidup hanya untuk hidup di dunia, tapi dia tidak akan mempertanggungjawabkan apapun yang dia lakukan. Lah, lantas bagaimana ketika kita udah dikasih kesempatan hidup di dunia, dikasih karunia yang melimpah ruah, yang sesungguhnya dunia adalah sijnun lil muslimin, sijnun lil mu'minin, bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, al jannatu lil kufar, surga bagi orang kafir. Sekali lagi, dunia ini pada hakikatnya adalah penjara bagi orang yang beriman, tapi surga bagi orang-orang yang ingkar. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman di dalam makan makanan, minum minuman dibatasi dengan makan yang halal dan thayyibah. Sementara orang kufur ini akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh segalanya. Apakah dengan mencuri, merampok, mencopet, menjambret. Makanan pun dimakan bebas, babi, ular, kemudian kelelawar, dimakan semua. Tapi bagi orang-orang yang beriman, keseluruhan itu adalah tidak diboleh dimakan, karena itu adalah termasuk mendatangkan madharat lahir batin dunia akhirat. Nah, maka kemudian kalau kemudian kita berbanding, jikalau tadi kita awali bahwa hidup kita di dunia betul-betul singkat, maka ini ada satu tantangan dari orang-orang kufar, orang-orang yang ingkar, diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj
Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj, wa yasta'jilunaka bil azab. Wa yasta'jilunaka bil azab. Siapakah yang mengucapkan wa yasta'jilunaka? Mereka semua orang-orang kufar tadi meminta untuk disegerakan bil azab, disiksa. Artinya Rasulullah itu menyampaikan kabar tentang surga dan neraka. Tapi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah itu, ayo kamu cepatkan siksanya. Kalau memang surga itu ada, neraka itu ada, silahkan percepat siksa itu gitu. Mereka menantang begitu. Tapi ingat, walay yukhlifallahu wa'dah, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Wa inna yauman inda rabbika, dan sesungguhnya satu hari inda rabbika, di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun adalah seperti 1000 tahun dari hitungan manusia di bumi ini. Berarti kalau kita hidup di dunia ini 1000 tahun, itu sama dengan hidup di akhirat 1 hari. Nah, jikalau kemudian kalau 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun, maka kemudian 1 jam akhirat, sekali lagi 1 jam akhirat itu sama dengan 41,67 tahun di dunia ini. Jikalau kemudian Allah memberikan umur kita setara dengan umur Rasulullah yang berumur 63, maka kita kurang lebih hanya hidup 1,5 jam, 1,5 jam. Kalau kemudian kita dikasih umur 60 tahun pensiun kita, ada yang ahli madiyah fungsional di sini? Wonten? Tidak ada. Ada yang fungsional. Ahli napa panjenengan? Ahli madiyah. Ahli madiyah. Kalau ahli madiyah panjenengan umurnya 60 tahun, berarti panjenengan hidup itu sampai 1,5 jam tok. Ukuran akhirat hanya 1,5 jam tok. Itu pun kalau kemudian dari nol kita betul-betul sadar dan menikmati hidup ini betul. Menikmati hidup loh ya. Untuk menikmati hidup dan kemudian bertanggung jawab atas kehidupannya. Ini dari adik-adik yang masih bujang umur berapa? 19. Sampai umur berapa? 21. Ini yang masih bujang belum menikmati hidup karena belum menikah. Lah, betul-betul menikmati hidup walaupun sudah menghasilkan, tapi belum sempurna hidupnya karena ibadahnya belum sempurna karena belum menikah. Nah, betul-betul menikmati hidup umur 20. Kalau umur 20 kemudian meninggal umur 62, maka hanya 1 jam menikmati hidup ini. Dari sekian kemudian, dari hanya dikasih kesempatan untuk mendapatkan sesuatu, maka sesuatu yang didapatkan ini paling-paling dia hanya berkiprah hanya 1/2 jam tok. Aktif untuk bekerja 40 tahun berarti 1 jam. Kalau aktif bekerja 20 tahun berarti kita aktif hanya 1/2 jam. Tapi apakah hidup kita yang hanya 1 jam atau 1,5 jam ini kita korbankan untuk kehidupan akhirat yang abadi? Nah, inilah yang kemudian satu rahasia sebagaimana yang Rasulullah sabdakan di dalam Sunan Tirmidzi atau hadis riwayat Imam Tirmidzi. Di dalam Sunan Tirmidzi hadis 2275. Apa doa Rasulullah? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Apa maknanya? Allahumma ahyini, Allahumma ahyini, ya Allah, Allahumma ahyini, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah saya miskinan, menjadi orang miskin, wa amitni miskinan, matikanlah saya dalam keadaan miskin, wahsyurni, dan kumpulkanlah saya fi zumratil masakin, dalam golongan orang-orang miskin yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalau kita lihat di Sirah Nabawi bahwa Rasulullah itu adalah orang yang sangat kaya raya,
eksportir importir, manajer sebuah perdagangan dari usahanya Siti Khadijah, 2/3 kekayaan Mekah itu adalah miliknya Khadijah. Saking kayanya Khadijah itu 2/3 kekayaan kota Mekah itu adalah miliknya Khadijah. Manajernya adalah Rasulullah. Mas kawinnya Rasulullah kepada Khadijah itu tidak ada yang menandingi bagi orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia, saking banyaknya, saking kayanya. Tapi fakta menunjukkan Rasulullah meninggal tidak meninggalkan harta benda. Bahkan satu riwayat, satu ketika Aisyah sempat menggadaikan baju perang di jelang Rasulullah wafat, saking tidak punyanya uang untuk membeli bahan makanan, sampai Aisyah menggadaikan baju perang. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena di kelanjutannya, faqalat Aisyah, maka bertanyalah Aisyah, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, innahum yadkhulunal jannata, sesungguhnya orang-orang miskin itu akan masuk surga qabla aghniyaihim, sebelum orang-orang kaya di antara mereka, bi arba'ina khariqan, perbedaan adalah 40 tahun. Tentu 40 tahun ini bukan 40 tahun di dunia, tapi 40 tahun di akhirat. Jadi perbedaan antara orang kaya dan orang miskin untuk masuk surga itu adalah berbeda 40 tahun dengan ukuran akhirat. Padahal 1 jam akhirat, 1 hari di akhirat adalah 1000 tahun. Berapa miliar tahun perbedaan antara orang kaya dan orang miskin untuk masuk surga. Maka inilah yang kemudian, ya Aisyah, hei Aisyah, ahin, apa ini? Ahibbi, cintailah Aisyah, al-masakin, orang-orang miskin, wa qari bihim, dan dekatilah orang-orang miskin, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, yuqarribuki yaumal qiyamah, akan mendekatkan, sangat dekat, Allah akan mendekatkan padamu pada hari kiamat nanti. Makanya ada memberikan santunan orang fakir, orang miskin. Ini adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah pada hari kiamat ini. Artinya apa? Ada jarak. Ini dari harta yang halal loh ya. Sekali lagi, orang kaya yang hartanya halal aja itu perbedaannya dengan orang miskin 40 tahun di akhirat. Apalagi kalau kemudian dengan saudara-saudara kita yang sedang menjadi warga binaan ini, tentu hisabnya jauh lebih panjang, lebih banyak. Karena itulah bagaimana kita mengantisipasi kehidupan kita yang hanya bayang-bayang fata morgana. Kenapa bayang-bayang fata morgana? Saya ambil contoh ini. Setiap orang, baik orang kaya maupun miskin, pasti akan minum air. Dan air yang paling sehat bagi orang kaya maupun orang miskin adalah air putih. Karena air putih ini adalah air yang tidak berisiko. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tetap sama antara orang kaya dan orang miskin, air tetap sama. Tapi setiap orang dengan penampilan yang berbeda, ini membawa harga yang berbeda. Kalau orang miskin cukup dengan ambil air di sumur, direbus, tidak usah beli. Tapi kita orang kaya, semakin kaya, kemudian tidak mau minum air sumur. Kalau minum, selalu ambil di hotel. Hotel itu pun hotel berbintang 7 yang bikin harga tambah pusing. Maka air yang sekian ini, antara air ambil sendiri di toko, ini harganya paling 1.500. Ini harga di toko 1.500. Tapi kalau kemudian dibawa ke bandara, harganya jadi 15.000 ini. Kopi pun begitu. Kopi di sini tidak usah pakai bayar. Tapi kalau beli di bandara Juanda, harganya 60.000 satu gelas itu. Artinya apa? Uang yang kita kumpulkan ini hanya untuk menutup deret-deret keinginan, bukan untuk menutup deret-deret kebutuhan.
Maka sesungguhnya wa ana huwa aghna wa aqna, karena sesungguhnya Allah dialah yang memberikan kaya dan rasa cukup. Lah, inilah yang kemudian apa yang perlu kita lakukan sebelum kehidupan yang kita jalani ini berakhir. Karena sesungguhnya sampai lupa tadi. Ini tadi. Lah, apa yang perlu kita lakukan sebelum kehidupan kita di dunia ini berakhir, betul-betul berakhir? Maka perkembangan kita dari bayi, kemudian dari anak-anak, dari remaja, kemudian beranjak 20 tahun seperti mas-mas yang cakep tadi. Kemudian setelah itu menikah, saat menikah kemudian di usia 40 sudah mulai turun. Maksimal kehidupan kita ini di umur 40. Kalau seseorang umur 40 tidak berhenti, makanya sering saya sampaikan kepada warga binaan kita, sampean kalau umur 40 yang mencuri tetap mencuri, yang merampok tetap merampok, yang kemudian narkoba tetap narkoba, kemudian yang judi tetap judi, tidak berhenti di umur 40, maka tidak akan mati kecuali dalam melakukan perbuatan yang dilakukan itu. Karena ukuran hidup ini di siklusnya adalah 40. Umur 40 ini adalah puncak kehidupan kita. Kalaupun toh prestasi kita kemudian menempati jabatan di usia 50, ini adalah hanya bonus aja. Karena sesungguhnya itu sudah mulai. Jadi kalau kemudian di umur 40 ini tidak merubah cara hidup, maka sungguh orang-orang yang kemudian selalu menuruti deret keinginan, bukan deret kebutuhan, maka ketika mau sudah purna, ini post power syndrome, akan mengalami depresi ketika menghadapi masa pensiun. Kenapa? Karena di saat menghadapi masa pensiun ini gaji kita tinggal 80%, tunjangan sudah tidak ada. Jika kemudian deretan keinginan tidak direm, sekali lagi deretan keinginan tidak direm, maka di saat kita pensiun betul-betul kaget. Maka tidak sedikit yang kemudian sakit mendadak, meninggal mendadak karena tidak siap menerima kehidupan setelah purna tugas itu. Nah, maka apapun yang kita lakukan, inilah yang kemudian menjadi fakta, sekali lagi menjadi fakta bahwa ada rahasia kenapa Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Walaupun ada yang menerjemahkan miskinan itu adalah khusyuk dan tawadhu, karena orang yang miskin itu tidak polah-polah. Orang yang tidak punya apa-apa tidak polah-polah, mau kemana, mau beli apa, uang cukup untuk makan, tidak ada pilihan lain kecuali menerima apa yang dimilikinya. Mau nikah lagi, oh tidak akan. Karena apa? Antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Kalau laki-laki itu dari kecil belajar, setelah itu bekerja. Setelah bekerja, perjuangan berikutnya apa? Akan mencari istri. Setelah mencari istri, maka akan bikin rumah. Setelah rumah jadi, beli mobil. Setelah semuanya terpenuhi, maka bagi laki-laki yang matanya jelalatan, maka akan cari permainan baru berupa guling yang bisa bernafas. Akhirnya istrinya memang satu di sana, satu di sini. Lah, sehingga satu itu ada di sana dan di sini. Itu laki-laki. Tapi kata Pak Basofi Gubernur Jawa Timur, tidak semua laki-laki. Contohnya saya. Jadi termasuk bapak-bapak yang ada di sini termasuk laki-laki yang bertakwa, tetap takut istri tua dan tidak akan menduakan. Lah, maka sesungguhnya inilah yang kemudian akan menjadi bagian. Lantas apa yang kita lakukan? Maka sesungguhnya apa yang kita lakukan di sini sungguh terdapat banyak pelajaran yang sangat berharga buat kita. Pelajaran apa yang dapat kita ambil pada kesempatan ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum sang malaikat maut mengambil nyawa kita. Apakah diambil dengan dicabut atau dijemput? Yang paling enak pilihannya adalah dijemput, bukan dicabut. Kalau dicabut itu berarti diambil paksa. Sekali lagi, kalau dicabut itu adalah diambil paksa.
Tapi kalau dijemput itu diambil dengan ridho Allah. Maka tentu masa depan orang yang dicabut dan yang dijemput itu amat sangat berbeda. Lantas bagaimana ketika kita menunggu jemputan malaikat Israel? Maka tentu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat ladang kita menuju akhirat ini yang kemudian kita persiapkan sebaik-baiknya. Yang pertama, jikalau Allah sudah memberikan kesempatan, kita bisa berkesempatan menjadi aparatur sipil negara ASN, maka bagaimana kita jalani sebagai aparatur sipil negara dengan penuh rasa syukur. Dengan penuh rasa syukur, kita syukuri apa yang Allah berikan. Kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan, karena dengan mensyukuri ini Allah akan menambahkan nikmatnya pada kita. Tentu untuk mewujudkan rasa syukur itu, unzur ila man asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum. Kita melihat orang yang ada di bawah kita, teman sekolah kita, teman kampung kita yang belum berkesempatan menjadi ASN seperti kita. Maka di saat itulah kita akan mampu bersyukur. Tapi kalau kita melihat ke atas, wah itu sama-sama LPG-nya bareng saya, dia sudah begini, dia sudah jadi begitu, maka tentu kita tidak akan pernah bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Lah, setelah itulah yang kemudian bahwa sesungguhnya keyakinan yang paling mendalam adalah bahwa ketika kita sudah masuk di alam kubur dan ketika betul-betul dijemput oleh malaikat, maka kita di alam kubur itu betul-betul beristirahat dari kepayahan-kepayahan kehidupan ini. Sementara yang dicabut, maka dia menghadapi siksaan malaikat dengan siksaan yang pedih. Siksaan yang diterima di alam barzah sama dengan alam akhirat. Nerakanya sama dengan neraka di akhirat. Dia akan mendapatkan siksaan yang luar biasa. Dan tinggal kalau ke kuburan kita dikuburkan, kalau siksa kubur kita sudah masuk di alam kubur. Dan itulah yang kemudian apa bekal yang perlu kita persiapkan, dengan harapan mudah-mudahan Allah membimbing jalan menuju keselamatan Demikian. dan ridha Allah Sebelum Subhanahu wa Anda ta'ala. meninggalkan Ini channel yang ini, dapat jangan kita lupa diskusikan, subscribe, barangkali ada like, yang dan ingin komen untuk dikonfirmasi, kelanjutan monggo dari saya tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.